Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang paragraf deduktif dan paragraf induktif. Sebelum Bu Guru menjelaskan tentang paragraf deduktif dan paragraf induktif, terlebih dahulu kita membahas materi pekan lalu. Jadi pekan lalu kita mengerjakan soal yang pertama adalah fungsi ide pokok. Jadi fungsi ide pokok pertama adalah menjelaskan inti permasalahan sebuah teks atau paragraf. Jadi jelas bahwa yang namanya ide pokok itu fungsinya adalah untuk menjelaskan inti dari sebuah paragraf. Yang kedua adalah sebagai pokok pikiran atau gagasan utama atau dasar dalam mengembangkan paragraf. Jadi ide pokok itu fungsinya adalah sebagai gagasan utama atau pokok pikiran utama untuk mengembangkan paragraf. Contohnya ada sebuah gagasan utama atau ide pokok tentang manfaat buah pepaya. Kemudian anak-anak diminta untuk membuat sebuah paragraf yang ide pokoknya adalah manfaat buah pepaya. Nah, kita bisa buat kalimatnya seperti ini. Buah pepaya bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Manfaat buah pepaya adalah untuk memperlancar pencernaan. Selain itu, buah pepaya mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk menjaga kesehatan kulit, dan seterusnya. Nah, nomor 2 adalah cara menentukan ide pokok. Yang pertama tentunya kita harus membaca dan memahami teks. Kita tidak hanya membaca saja, tapi kita harus paham terhadap apa yang kita baca. Yang kedua adalah menyimpulkan setiap paragraf. Jadi paragraf yang kita baca, kita simpulkan, oh paragraf ini menceritakan tentang ini. Paragraf kedua intinya adalah tentang ini. Paragraf ketiga tentang ini, dan seterusnya. Kemudian ketiga adalah mencari kalimat utama setiap paragraf. Nah, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya bahwa kalimat utama adalah kalimat yang isinya adalah ide pokok. Jadi ketika kita sudah menemukan kalimat utama dalam setiap paragraf, tentunya kita akan mudah untuk menentukan ide pokoknya apa. Baik, selanjutnya Bu Guru akan menjelaskan tentang paragraf deduktif dan paragraf induktif. Nah, kita bisa ambil contoh dari soal yang kita kerjakan pekan lalu. Bu Guru bacakan contoh paragrafnya. Siput merupakan hewan yang berjasa dalam penguraian serpihan daun-daunan. Nah, ini kita bisa melihat bahwa kalimat ini merupakan kalimat utama. Kenapa kalimat utama? Karena kalimat ini sudah menjelaskan inti dari paragrafnya. Kita bisa melihat kalimat-kalimat di bawahnya semuanya menjelaskan kalimat utama. Jadi kalimat-kalimat di bawahnya adalah kalimat penjelas. Dan dari kalimat utama ini kita juga bisa menuliskan ide pokoknya. Oh, jadi ide pokoknya adalah siput berjasa dalam menguraikan daun-daunan. Nah, ide pokok ini bisa kita tuliskan, bisa kita persingkat lagi dari kalimat utamanya. Kemudian contoh paragraf kedua. Duri bunga ini bisa melukai pemetik yang tidak hati-hati. Bunga ini disukai banyak orang karena bentuknya sangat indah. Bunga ini sering dijadikan hadiah sebagai bentuk ucapan terima kasih atau perhatian.
Bunga ini mudah ditanam di pot ataupun langsung di tanah atau taman. Hampir semua orang mengenal bunga ini, yaitu bunga mawar. Nah, dari contoh paragraf kedua ini, kita harus menemukan kalimat utamanya. Kira-kira kalimat utamanya yang mana ya? Coba kita lihat kalimat pertama. Duri bunga ini bisa melukai pemetik yang tidak hati-hati. Kira-kira apakah ini adalah kalimat utama? Tentu saja tidak ya, karena kalimat ini tidak menjelaskan inti dari paragraf 2. Tentunya yang lebih tepat adalah kalimat yang terakhir, yaitu hampir semua orang mengenal bunga ini, yaitu bunga mawar. Nah, kalimat terakhir ini lebih tepat, lebih cocok sebagai kalimat utama, karena keseluruhan isi dari paragraf ini menceritakan tentang bunga mawar. Nah, kalimat-kalimat yang kita baca semua ini menceritakan tentang ciri-cirinya. Jadi bisa kita tuliskan ide pokok dari paragraf ini adalah ciri-ciri bunga mawar. Nah, setelah tadi kita sudah mencermati contoh paragraf 1 dan paragraf 2, kita bisa melihat perbedaannya. Kira-kira perbedaannya apa? Perbedaannya ada pada letak kalimat utama. Contoh paragraf pertama, letak kalimat utamanya ada di awal paragraf. Sedangkan contoh paragraf kedua, letak kalimat utamanya ada di akhir paragraf. Nah, paragraf yang letak kalimat utamanya berada pada awal paragraf disebut dengan paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang letak kalimat utamanya pada akhir paragraf disebut dengan paragraf induktif. Baik, alhamdulillah sekian pelajaran bahasa Indonesia hari ini. Semoga bisa dipahami ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.